Selamat datang di channel yang ngomongin banyak hal tentang kesehatan mental, dan hari ini kita akan ngebahas tentang tips sebelum kalian konsultasi ke psikolog. Halo semuanya, sekali lagi selamat datang di channel yang ngomongin banyak hal tentang kesehatan mental bersama aku Dian. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang 5 tips hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian konsultasi ke psikolog. Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Yap, betul banget. Tips pertama adalah kalian harus nentuin budget. Jadi berapa sih range budget yang kalian sanggupi, yang kalian kehendaki? Kenapa harus ditentuin di awal? Karena sekarang tarif untuk konsultasi ke psikolog tuh udah beragam banget teman-teman. Mulai dari 150.000 per jam sampai dengan 1.700.000 per jam juga ada gitu. Hal ini tuh banyak banget faktornya. Bisa karena pengalaman psikolognya, bisa karena sarana dan prasarana di tempatnya. Pokoknya banyak banget deh faktornya. Ada juga psikolog yang bisa bayar pakai BPJS, mungkin mereka yang praktek di rumah sakit atau di puskesmas. Kalau misalnya kalian tertarik tentang cara konsultasi ke psikolog menggunakan BPJS, bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti aku coba buatkan videonya. Nentuin budget di awal ini fungsinya adalah untuk membantu kalian ngefilter biro-biro atau penyedia jasa layanan psikologis yang udah kalian kumpulin informasinya di awal. Jadi di awal kalian cari informasi dulu aja sebanyak-banyaknya tentang jasa layanan psikologis, mau itu di Jakarta, di Surabaya. Kalian tinggal googling aja misalnya psikolog Jakarta, psikolog Surabaya. Nanti kan banyak tuh opsinya gitu. Nah itu kumpulin aja dulu informasinya, baru kalian sesuaikan dengan budget yang kalian tentukan. Jadi kalian nggak keblengar sama informasi-informasi. Kalau kalian sudah nentuin budget, kita langsung masuk ke tips selanjutnya. Jadi di dalam sebuah biro biasanya ada beberapa psikolog yang praktek di situ. Sama aja kayak di rumah sakit gitu. Untuk satu poli kan biasanya ada beberapa dokter ya yang praktek di situ. Kalau kalian sudah nentuin budget dan sudah milih biro mana atau penyedia jasa mana yang kalian pilih, kalian bisa langsung daftar aja. Biasanya nanti di situ adminnya akan nanyain keluhan kalian apa dan akan membantu kalian dalam mencarikan psikolog yang sesuai untuk menangani keluhan kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya preferensi tertentu, itu tuh juga boleh banget untuk disampaikan untuk membantu adminnya. Misalnya, kalian punya preferensi pengennya psikolognya cowok atau justru pengennya cewek karena ada hal-hal sensitif mungkin yang mau diceritakan jadi lebih nyaman sama cewek. Atau misalnya pengen psikolognya yang agak lebih muda biar nggak terlalu gap pas cerita. Atau justru pengen psikolog yang senior. Itu juga boleh banget untuk disampaikan. Kalau pengalaman aku pribadi, waktu aku kerja di biro, itu malah ada klien yang request psikolognya maunya muslim gitu. Tentu ini bukan karena rasis ya gitu, tapi mungkin di dalam keluhannya ada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sehingga akan lebih nyaman jika diceritakan dengan psikolog yang seiman, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya preferensi tertentu, termasuk kalian mau konsultasi online atau offline, itu boleh banget untuk disampaikan karena akan membantu kalian dan membantu adminnya dalam mencarikan psikolog yang lebih sesuai dengan karakteristik kalian ataupun dengan keluhan yang akan kalian konsultasikan. Budgeting udah, bikin preferensi udah, tips selanjutnya adalah background checking. Setelah kalian daftar dan ngasih preferensi, biasanya kalian akan dikasih nama psikolog yang direkomendasikan untuk mengatasi keluhan kalian. Nah, kalau udah dapat nama psikolognya, kalian bisa melakukan background checking. Apa tuh yang dimaksud dengan background checking? Jadi kalian bisa ngecek apakah surat izin praktek psikolognya masih aktif atau enggak. Kemudian spesialisasinya apa aja. Itu bisa kalian cek di websitenya HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nanti linknya akan aku taruh di description box di bawah. Nah, kalau misalnya kalian sudah masuk ke website HIMSI, kalian tinggal ketik aja nama psikolognya, nanti muncul pilihan nama-namanya dan bisa kalian klik. Nanti kalau kalian klik akan muncul tuh nama lengkapnya siapa, kemudian SIPP-nya masih aktif atau enggak, spesialisasinya di kasus-kasus apa aja sih, itu akan muncul. Tapi memang saat ini belum terlalu lengkap ya, di website HIMSI belum semua psikolognya itu dilengkapi profilnya, tapi semoga segera dilengkapi jadi kalian bisa melakukan background checking. Tahap background check ini juga bisa kalian lakukan di awal, jadi pas kalian lagi ngepoin tentang biro atau rumah sakit yang kalian tuju ini, kan biasanya di website-nya ada nama-nama psikolognya tuh. Nah, nama-nama ini bisa kalian cek satu-satu di website HIMSI, kalian cari-cari yang paling srek sama kalian gitu, yang paling srek di hati kalian. Jadi pas kalian daftar, kalian udah bisa langsung bilang mau konsultasi sama psikolog X ini gitu. Jadi sama aja kayak kalian mau berobat ke rumah sakit. Kalian bisa daftar dengan ya udah daftar aja, kemudian dipilihkan oleh adminnya konsultasi sama dokter siapa, atau bisa juga pas kalian daftar kalian udah tahu mau konsultasi sama dokter siapa. Jadi untuk daftar ke psikolog sama juga kayak gitu.
Sebagai alternatif lain, kalian juga bisa background check baik itu dari Google, dari sosial media, dari Instagram, ataupun lainnya gitu ya yang ada di internet. Kan sekarang udah banyak banget tuh psikolog yang suka nge-branding dirinya di sosmed mereka, naruh kegiatannya mereka di sosial media mereka, ngebahas topik-topik tertentu di sosial media mereka. Kalian bisa lihat tuh dari situ, kira-kira kalian cocok nggak dengan topik yang suka diangkat, dengan cara psikolognya menyampaikan sesuatu, dan lain sebagainya. Kalau kalian ngerasa klik, kalian bisa booking langsung psikolog itu. Jadi sekarang budgeting beres, bikin preferensi beres, background check juga beres, udah daftar, sekarang kita masuk ke hal yang menurut aku paling penting dan tidak boleh kalian lewatkan kalau kalian mau konsultasi ke psikolog. Yap, bener banget. Ini adalah sebuah tahap yang amat sangat penting menurut aku. Jadi kalian itu harus catat setiap pertanyaan, setiap hal yang mau kalian konsultasikan supaya kalian gak lupa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, biaya ke psikolog itu kan dihitungnya per jam ya teman-teman. Jadi supaya uang kalian keluar dengan maksimal dan optimal dan efisien, jadi kalian itu harus mencatat hal-hal yang mau kalian tanyakan dan kalian konsultasikan. Buat kalian yang bingung harus cerita dari mana, it's okay. Kalian bisa tulis aja dulu hal-hal yang tiba-tiba ke pop up gitu ya kepala kalian. Oh ini gitu di kepala kalian ke pop up catet gitu. Jadi kalian punya catatannya. Nanti kalau udah punya catatannya, kalian baca lagi pelan-pelan, kalian mulai runutin tuh dari situ. Tapi kalau emang kalian juga nggak bisa ngerunutin, juga nggak apa-apa. Nanti akan dibantu oleh psikolognya untuk connecting the dots gitu. Untuk ngelihat sebenarnya benang merahnya apa sih dari keluhan-keluhan yang sudah kalian sampaikan kayak gitu. Atau buat kalian yang sama sekali clueless, nggak tahu mesti cerita apa, kalian bisa mulai dari menceritakan keluhan-keluhan yang kalian rasakan sekarang yang benar-benar permukaan gitu ibaratnya. Apakah susah tidur, atau misalnya nilai menurun, atau misalnya nggak berani keluar rumah sama sekali. Jadi kalian bisa mulai cerita dari situ aja. Kenapa sih penting untuk mencatat hal-hal yang mau kita konsultasikan? Sebenarnya nggak semata-mata karena biaya sih, cuman kadang kalau kita udah masuk ke ruang konsultasi, kalau kita udah cerita banyak, udah cerita ngalor ngidul, apalagi udah pakai tangisan gitu ya, kita tuh suka lupa untuk nanyain hal-hal yang sebelumnya udah kita rencanakan gitu. Hal ini tuh pernah aku alami sendiri, makanya aku kasih tips ini. Sebelum aku konsultasi ke psikolog, aku tuh nyatet dulu hal-hal yang mau aku konsultasiin. Tapi di tengah-tengah begitu udah nangis bombay gitu ya, lupa mau nanya apa. Nah akhirnya aku izin, untung aku nyatet, aku izin ke psikolognya, aku bilang, Bu, mohon maaf saya izin mau lihat catatan saya karena saya udah nyatet apa aja mau saya tanyain. Dan dipersilahkan dengan baik kok sama psikolognya, so it's okay kalau di dalam ruang konsultasi kalian ngintip dulu lah, kalian mau konsultasi apa aja. Yang terakhir adalah persiapkan mental kalian. Malah mungkin ini yang paling penting ya untuk menyiapkan mental kalian. Jadi kalian harus persiapkan dulu bahwa yakini dulu bahwa it's okay untuk konsultasi ke psikolog, bukan berarti kalian gila. It's okay untuk mencari bantuan profesional. It is very normal untuk mencari bantuan profesional gitu ya. Jangan sampai kalian sudah mempersiapkan A, B, C, D, E, tapi karena kalian belum siap mental, ujung-ujungnya maju mundur dan akhirnya nggak jadi untuk konsultasi ke psikolog. Jadi tahap yang mungkin paling penting adalah siapkan mental kalian terlebih dahulu supaya kalian jadi untuk pergi ke psikolog dan bisa membuat kondisi kalian lebih baik. Jadi itu tadi 5 tips hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian pergi ke psikolog. Semoga bisa menjadi masukan buat kalian dalam mempersiapkan diri sebelum kalian pergi ke psikolog. Hal ini bisa aku sampaikan karena ini berdasarkan pengalaman aku pribadi mengunjungi psikolog, konsultasi dengan psikolog, bahwa it's okay untuk ke psikolog. Aku awalnya juga sempat maju mundur, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk konsultasi ke psikolog. Dan keputusan konsultasi ke psikolog menjadi salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat di dalam hidup aku. Jadi untuk kalian yang ngerasa butuh untuk konsultasi dengan psikolog, jangan ragu, jangan malu, it's okay untuk konsultasi ke psikolog. Seperti biasa, aku hanyalah seorang manusia biasa yang masih terus belajar, jadi kalau ada dosen atau psikolog yang menemukan kekeliruan di dalam video ini, mohon koreksinya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, yuk kita berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental di Indonesia, beri dukungan terhadap channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.